Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Semoga anak-anak sehat semua dan kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani agar bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, sebelum kita belajar fikih hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Oke, kayak anak-anak kelas 2C ya, kemarin yang minggu lalu ya. Pertemuan udah terbiasa berdoa, doa belajar. Jadi untuk kelas lain harus bisa juga. Yuk kita belajar yuk. Jadi doanya Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, jadi untuk anak-anak kelas 2A, B, D dan E harus bisa juga ya, jangan kalah sama kelas 2C. Karena anak-anak kelas 2C itu udah biasa katanya doa seperti itu. Jadi untuk anak-anak kelas yang lain harus bisa ya, belajar di rumah. Kita hari ini akan belajar berlanjut fikih yang minggu lalu ya. Minggu fikih yaitu tentang rukun sholat. Rukun sholat yang C ya. Silakan anak-anak buka bukunya halaman 78. Kita akan lanjut yaitu rukun sholat. Rukun sholat itu adalah terdiri dari 13. Kenapa? Karena minggu lalu kita belajar syarat sah sholat, syarat wajib sholat. Nah, hari ini kita belajar rukun sholat. Kenapa? Jika rukun sholat tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan, sholat yang dilakukan kita tidak akan diterima oleh Allah. Jadi anak-anak harus hafal. Ada 13 rukun sholat ya. Yang pertama itu ada niat. Niat sholat. Mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, harus ada niat. Yang kedua takbiratul ihram. Tidak mungkin tidak hafal takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Itu harus ada ya. Harus dihafal. Setelah niat ada takbiratul ihram. Terus lanjut, jangan lupa takbir sambil mengangkat tangan ya. Terus yang ketiga berdiri tegak. Ini berdiri tegak bagi yang mampu. Jika tidak lagi sakit, boleh berbaring, tidur, atau duduk. Ini bagi yang mampu saja. Kalau yang tidak mampu, yang penting dia sholat. Karena dia hanya kepengen sholat karena lillahi ta'ala. Karena Allah. Terus yang keempat membaca surah Al-Fatihah di setiap sholat. Mau rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat. Harus membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ya. Harus dihafal, jangan tidak hafal. Yang kelima, itu ada ruku dengan tumak nina. Ruku dengan tumak nina berarti dengan secara tidak usah terburu-buru. Jangan sholatnya hanya kepengen dilihat, Jadi mau cepet-cepet sholatnya, nggak usah, harus pelan-pelan, tumak nina itu namanya ya. Terus yang keenam, iktidal dengan tumak nina, dan pelan-pelan. Sami Allahu liman hamidah, oke? Jadi ruku ya, ruku bukan membungkukkan badan. Iktidal, berdiri tegak. Yang ketujuh, sujud dengan tumak nina. Jangan terburu-buru, ingat tumak nina itu tidak terburu-buru. Artinya
Ingat ya, tumak nina itu tidak terburu-buru, pelan-pelan saja. Terus setelah sujud ada duduk antara dua sujud dengan tumak nina. Ya, duduk antara dua sujud dengan tumak nina dan tidak terburu-buru. Terus yang 9 tuh duduk tasyahud akhir, yang kakinya sedikit masuk ke kanan ya, yang sebelah kiri. Lalu udah dipraktekkan. Terus yang 10 membaca doa tasyahud akhir. Jangan lupa membaca doa tasyahud akhir ya. Setelah membaca doa tasyahud akhir, lanjut 11 membaca salawat Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Terus yang ke-12 membaca salam. Membaca salam yang pertama ke kanan dan ke kiri. Yang ke-13 itu tertib. Ingat, tertib ini maksudnya berurutan mengerjakan sholat sesuai dengan rukun sholat. Tidak mungkin niat dipindahkan ke nomor 3. Pasti yang niat itu adalah yang pertama. Yang kedua juga sama, takbiratul ihram. Tidak mungkin yang kedua dipindahkan ke nomor 5. Nomor 5 naik ke nomor 2. Tidak mungkin. Karena urutan sholat minggu lalu udah dijelaskan. Udah dijelaskan 10 gerakan sholat. Jangan dirubah-rubah. Itu namanya tertib. Sama dengan tertib rukun sholat tidak boleh dirubah-rubah. Ada 13. Ada 12. 13 itu tertib. Jadi 12 itu tidak boleh dirubah-rubah. 1 tidak turun ke nomor 5. 5 turun nomor 7. Tidak boleh. Jadi anak-anak harus paham. Setelah kita mengetahui syarat wajib sholat, kita harus mengetahui syarat sah sholat. Lalu rukun sholat. Ingat, rukun sholat ada 13 tadi ya. Untuk tugasnya hari ini, anak-anak tulis 13 rukun sholat ini dilanjutan catatan minggu lalu. Tugasnya tulis di bawah catatan yang minggu ini ya. Itu ada satu soal. Yang pertama, bagaimana jika salah satu rukun sholat tidak dikerjakan? Cuma satu saja ya. Tidak usah banyak-banyak. Karena catatan sudah banyak. Jadi soalnya cuma satu. Soal cuma satu, tapi jangan lupa mencatat rukun sholat. Yang minggu lalu belum selesai mencatat syarat sholat dan syarat wajib sholat, harus diselesaikan dan dilanjutkan dengan C, rukun sholat. Ya, itu tugasnya. Ingat, tulis di bawah catatan ini. Langsung soal juga boleh, mau buat soal juga boleh. Coba, yang penting jawab. Setelah itu tidak usah dikumpul via WA. Nanti pas kita PTM langsung Bapak nilai. Oke? Sekian untuk pelajaran fikih kita hari ini. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita melepaskan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.